Pembalap Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia sudah menyalakan alarm bahaya soal kondisi motornya sepanjang mengarungi persaingan MotoGP 2025 hingga MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025. Bagnaia tahu dia butuh bantuan dari Ducati karena tidak bisa membuat keajaiban dengan motornya yang bermasalah. Ducati pabrikan telah menjadi motor yang paling diidam-idamkan di MotoGP selama 3 tahun tetapi telah dirundung berbagai masalah musim ini. Sejak tes pramusim Bagnaia dan Marc Marquez tidak menyukai mesin baru dan Ducati membuat keputusan yang tidak biasa untuk berkomitmen pada versi lebih lama. Saat Marquez telah menjinakkan GP25-nya dan memuncaki klasemen MotoGP, kesengsaraan Bagnaia lebih jelas terlihat. Francisco Bagnaia berada di posisi kedua saat MotoGP Inggris 2025 dihentikan sementara dan balapan dimulai kembali. Bagnaia kemudian mengganti ban belakangnya untuk memulai balapan yang malah berbalik arah dan Bagnaia terjatuh. Pembalap 28 tahun coba mencari tahu penyebab kecelakaannya karena itu adalah hasil terburuk setelah Le Mans di mana Bagnaia harus pulang tanpa poin. Namun ia menegaskan perasaannya dengan GP25 tidak lebih buruk di Silverstone tapi sama buruknya seperti sebelumnya. Manajer umum Ducati Luigi Dall'Igna menyerukan kepada pabrikan untuk mendukung Bagnaia yang tengah terkepung, di mana Bagnaia kini tertinggal 72 poin dari pemimpin klasemen sekaligus rekan setimnya Marc Marquez di klasemen MotoGP. Dan di Silverstone ini adalah untuk pertama kalinya Marc Marquez juga mengalami masalah signifikan dengan motor Ducati Desmosedici GP25 miliknya. Francisco Bagnaia memuji Marc Marquez karena mampu menyembunyikan masalah besar dalam performanya. Di tikungan 7 saya terjatuh dengan cara yang tidak normal maka jelas bahwa pada hari Minggu ada sesuatu yang lebih terjadi di mana situasinya secara umum ada sesuatu yang tidak beres. Ini pertama kalinya motor kami tidak kompetitif atau tidak lebih buruk tidak lebih baik tetapi seperti biasa saya tidak bisa merasakan apapun dan saya butuh solusi yang lengkap dan jelas. Saya tahu bahwa saya sangat cepat dan saya juga tahu bahwa saya bisa memenangkan setiap balapan namun jika perasaan saya masih sama maka saya tidak bisa melakukan keajaiban. Saya butuh bantuan dan saya tahu tim saya bekerja lebih keras juga para teknisi bekerja dengan sangat keras untuk kemudian memberi apa yang saya inginkan namun sekarang sejujurnya perasaan itu masih sangat jauh. Sedangkan Marc bisa menutupi masalah pada motor kami dengan skill dan bakat alami yang luar biasa yang dimilikinya, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Crash. Perubahan nada bicara pembalap MotoGP asal Spanyol, Pedro Acosta di sirkuit Silverstone pada MotoGP Inggris 2025 menunjukkan dia seperti ingin keluar meski masih terikat kontrak dengan KTM selama 1 tahun lagi. Konflik yang memanas antara Jorge Martin dan Aprilia jadi topik hangat di akhir pekan Grand Prix Inggris di Silverstone, tapi sementara kisah itu terus mendominasi berita utama dan menimbulkan spekulasi di pedok MotoGP cerita lain mungkin akan segera menarik perhatian. Dilihat dari yang terjadi di Silverstone di lintasan dan di ruang pers Acosta dan KTM bisa menjadi berita utama berikutnya. Meski ketegangan antara rider dan pabrikan belum mereda perubahan nada bicara Acosta menunjukkan dengan kuat bahwa awan badai mulai terbentuk. Acosta finish pada MotoGP Inggris di urutan ke-6 dan merupakan hasil terbaik keduanya di balapan utama musim ini. Di Silverstone selisih dengan pemenang balapan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing hanya 7 detik di mana Acosta telah mencapai kecepatan tertingginya. Namun balapan itu juga disertai peringatan khususnya fakta bahwa tidak satu pun dari 6 pembalap Ducati memilih ban depan lunak lebih baik dari yang dipilih Acosta.
juara dunia 2 kali di Moto3 dan Moto2 itu meninggalkan balapan dengan menyuarakan rasa frustrasinya dengan RC16. Bahkan menurut Pedro Acosta motor RC16 tidak memiliki cengkeraman seperti yang motor lainnya, dan di luar kritikan tersebut pernyataan selanjutnya yang keluar dari Acosta mulai terdengar tidak seperti keluhan melainkan lebih seperti peringatan terselubung kepada pabrikan KTM. KTM telah dalam mode pemadaman kebakaran selama berbulan-bulan menghadapi satu krisis demi krisis sampai-sampai terkadang terasa seperti seluruh operasinya sedang dikepung. Hingga pada minggu lalu kelangsungan hidup finansial perusahaan itu masih belum pasti. Suntikan dana sebesar 600 juta euro dari Bajaj memberi sedikit waktu tapi masih harus dilihat berapa banyak modal itu yang akan mengalir ke divisi MotoGP KTM. Konglomerat India itu bahkan mempertimbangkan untuk menarik diri dari kejuaraan sama sekali dalam beberapa minggu terakhir. Bagi Acosta tentu saja sekadar bertahannya program itu saja tidak cukup, dia ingin apa yang dijanjikan kepadanya seperti peralatan untuk bertarung di garis depan, itulah yang tidak dapat ditawarkan KTM saat ini. Mereka berpegang pada ketentuan kontrak yang ada dengan pembalap bintang. Saya dengar Yamaha membawa sasis baru meraih pole position dan bisa memenangi balapan. Saya tidak menerima situasi ini dan saya tidak punya kesabaran karena kesempatan hanya datang sekali dan saya tidak akan menunggu selamanya untuk menjadi juara dunia, jadi saya butuh bantuan dari pabrik di mana Anda hanya muda sampai Anda tidak muda lagi. Saya masih punya kontrak 1 tahun lagi tetapi minggu ini saya sudah menegaskan saya butuh bantuan, saya tidak ingin datang ke balapan hanya untuk menghabiskan bahan bakar. Saya masih percaya pada proyek ini dan saya tidak berbicara tentang memenangkan kejuaraan tahun ini atau tahun depan tetapi setidaknya merasa seperti sedang memperjuangkan sesuatu. Saya menandatangani kontrak ini untuk memperjuangkan gelar bahkan jika saya akhirnya kalah dalam pertarungan, kata Pedro Acosta, sebagaimana dilansir dari Motorsport. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menyebut kegagalan Fabio Quartararo dalam mengamankan kemenangan pada MotoGP Inggris 2025 bukan sebuah kesalahannya. Nasib pilu harus dialami oleh Fabio Quartararo ketika menjalani seri MotoGP Inggris 2025. El Diablo sejatinya tampil menjanjikan di atas motor Yamaha M1 yang belum sepenuhnya memiliki kecepatan yang mumpuni. Di tengah keterbatasan itu Quartararo bisa melejit untuk mengamankan pole position ketiganya secara beruntun, tetapi posisi start terdepan itu gagal dikonversikan kemenangan di sesi balapan utama yang sempat diwarnai red flag alias bendera merah. Gap yang cukup lebar ditorehkan Quartararo dari pesaing terdekatnya Bezzecchi hingga pertengahan lomba berdurasi 19 lap itu. Quartararo memanfaatkan secara maksimal kesulitan duo Ducati Marc Marquez dan Pecco Bagnaia yang melakukan kesalahan sendiri. Alih-alih bisa mengamankan kemenangan pertama kalinya pada musim ini, laju Quartararo tersendat akibat kesalahan teknis. Perangkat Ride Height Device mengacaukan perjuangannya hingga berkeping-keping pada seri ke-7 MotoGP 2025 itu. Quartararo tidak bisa membendung kesedihannya saat kembali ke pit lane di mana ini seperti tragedi yang seharusnya tak terjadi. Dan apa yang dialami Quartararo pada MotoGP Inggris 2025 tersebut kemudian turut mengundang perhatian dari Carlo Pernat. Pengamat MotoGP kondang asal Italia itu menilai GP Inggris menjadi sebuah kesialan besar bagi Quartararo yang memiliki peluang besar untuk menang. Rider berusia 26 tahun itu juga dinilai tampil di atas level yang bisa dijangkau oleh kuda besinya. Level performa Quartararo yang jauh lebih tinggi dibandingkan Yamaha mengingatkan Pernat pada Marquez yang pernah jadi fenomena. Hal itu sangat terasa tatkala The Baby Alien itu masih membela Honda dengan bakatnya ia mampu memaksimalkan potensi motor. Marquez masih menunjukkan hal itu musim lalu saat masih membela Gresini yang dibekali motor Ducati GP23. Dengan motor yang lebih lawas peraih 8 gelar juara dunia itu bisa merepotkan Bagnaia dan Martin yang dibekali motor dengan spesifikasi terbaru. Bahkan melalui kesempatan yang sama pria yang juga pernah menjadi manajer dari Valentino Rossi tersebut menilai bahwa kegagalan yang dialami oleh Fabio Quartararo pada MotoGP Inggris 2025 kemarin bukanlah merupakan sebuah kesalahannya.
Sial besar bagi Fabio Quartararo di saat dia benar-benar sudah tampil dengan sangat dominan. Quartararo memiliki keunggulan yang sangat luar biasa dan bahkan dia mengendarai motornya mungkin di atas kemampuan motornya. Karena jelas bahwa dia adalah sebuah fenomena seperti Marc Marquez di mana kami sudah mengatakannya ribuan kali, dia mencoba untuk membawa Yamaha ke level yang dia butuhkan untuk dapat meraih kemenangan dan naik podium. Motor M1 mulai siap dan Quartararo sangat tidak beruntung dengan masalah teknis yang dialami ini, akan tetapi hal-hal seperti ini terjadi dan itu bukanlah kesalahannya, kata Carlo Pernat, sebagaimana dilansir dari laman Motosan.